Misalnya kalau dalam konteks environment yang seperti apa yang menurut lu bisa supporting lu itu sih? Environment yang orang-orangnya juga punya mindset yang self-reflective. Lu kapan sih ada momentum kayaknya karir gue di sini? Itu setelah lu jalani atau sejak sebelum lu kuliah? Ini pertanyaannya menarik, karena kalau lu nanya ini sama gue sekitar 5-10 tahun lalu, mungkin gue punya jawaban yang definitif. We are all human beings who will definitely make mistakes, tapi kita harus sama-sama aware nih, why am I feeling like this? Gitu. Ini tuh accountability kita yang mana nih? Oke, back to the education. Jadi dari Kargo itu gue akhirnya waktu itu lagi COVID 2021, gue awalnya kepengen sekolah lagi. Tadi gue cerita sama lo pengen sekolah lagi, dan sebenarnya ada cerita yang lumayan personal karena di 2021 tuh gue ada sudden losses gitu dari 3 orang, 3 men in my life that are the most important, dan 3-3-nya tuh dekat sama gue. Jadi bokap gue meninggal Agustus 2020, heart attack, nggak sempat masuk rumah sakit, jadi sudden gitu ya. And then my grandpa itu April 2020, bokap Agustus 2020. Ini nggak ada yang COVID ya, semua heart attack gitu. Terus om gue yang paling deket itu di Mei 2021. Jadi dalam waktu kayak sekitar 13 bulan 3 orang semuanya sudden. Dan gue jadi kayak banyak question, why am I here gitu. Kayak ini gue sebenarnya purpose gue apa sih di dunia ini gitu. Dan of course when you have such deep reflective questions, lu jadi banyak mikir apa yang lu pengen kerjain dengan trajectory of your life gitu. Dan buat gue jawaban yang gue dapatkan dari reflection tadi adalah ketika gue nanti mati, gue look back hidup gue bisa pengen look back dengan bilang, God, I used everything you gave me gitu. Jadi kayak gue mau pengen nge-maximize potential gue gitu. Dan kayaknya gue pengen kerja di area yang gue bisa do service gitu. Dan waktu itu yang di otak gue tuh kalau nggak education, healthcare. Tapi gue nggak punya inspirasi company mana nih yang gue bisa kerja yang memang mission driven gitu ya. Nggak harus company-nya itu non-profit, tapi harga mati menurut gue foundernya harus mission driven. Kalau gue punya co-founder gitu ya, atau kalau gue punya bos gue harus mission driven gitu. Karena waktu itu of course bertahun-tahun kerja di environment yang heavily VC invested, itu kan selalu ada 2 sisi gitu ya. Ada hal-hal yang baiknya, ada juga hal yang challenging gitu. Kayak misalnya walaupun company-nya punya mission, tapi ketika lu udah punya very heavy investment, lu juga harus compromise kan dengan kebutuhan VC gitu. Dan EBITDA. Exactly gitu. Dan none of these are bad, it's just a choice you have to make gitu. Dan waktu itu gue lagi merasa fase hidup gue adalah gue pengen unapologetically just do the right thing gitu. Dan menurut gue education ini field yang bisa nih gue kayaknya bring my talent. Cuman waktu itu kayak di mana gue kerja education yang inspirational, terus yang progresif, nggak ada pilihan gitu. Jadi gue pikir gue kayaknya mau grad school dulu deh, break. Gue pengen bikin sendiri aja daripada kita kecewa ya kan masuk company yang kita nggak tahu gitu. Dan di tengah-tengah itu gue lagi mau grad school, lagi application, lagi prepare, gue dikabarin kayak ada opportunity nih di inilah pokoknya ada tim teknologinya, bantu-bantu Kemendikbud. Gue kayak apaan nih gitu kan. Dan gue denger orang-orang yang masuk kok kayaknya high profile gitu, kayaknya keren-keren gitu. Akhirnya gue ketemu dan gue ngobrol dengan semuanya, gue ngobrol dengan timnya, dan gue sangat inspired. Lu interview langsung sama Nadiem. Iya, dan di sana gue ngerasa bahwa ini kayaknya opportunity yang gue nggak bisa lewatin gitu. Karena kapan lagi sih kita bisa dapat menteri yang punya relentless belief bahwa ini pendidikan harus dirubah gitu, dan punya talentnya juga gitu ya, bringing in management perspective. Dan kira kita mulai journey-nya waktu itu gue ngelanjutin dari organisasi yang udah dibangun sekitar 1,5 tahun gitu, 1 tahunan lah ya. Gue join di 2021. Itu gantiin siapa? Yeti ya? Yeti, betul. Jadi lu
Chief Product Product Officer di GovTech. Yeah. Waktu lu masuk GovTech dengan experience lu di bidang education, what's the most concerning issues in our education system? Dengan kalau lu lihat PISA skor kita rendah banget. Sementara kita lihat Vietnam, ini wow, growing rapidly, bisa seperti itu gitu ya Vietnam. Second best in Southeast Asia. What's the problem? Banyak. Definitely. Okay. So, mungkin as a starter, banyak dari education issue tuh kayak tip of an iceberg gitu. Kelihatannya yang di luar doang kayak PISA score jelek, test score dan lain-lain. Sebenarnya kalau ngomongin education system itu kan banyak banget penyangganya gitu ya. Kayak punya nggak kita sistem pendanaan yang oke? Funding. Sekolah itu sebagai institusi kita punya leadership yang oke nggak? Dana BOS itu pengelolaannya seperti apa? Kemudian, infrastruktur di sekolah itu fasilitasnya oke nggak gitu? Kemudian misalnya kita ngomongin kurikulum gitu. Kurikulumnya ini udah kayak gimana gitu. Jadi ternyata waktu gue masuk project di dalam GovTech dan bantuin Kemendikbud, banyak banget nih ternyata piecesnya untuk di dalam kategori sistem pendidikan. Guru, kepala sekolah, tadi ya kayak sumber daya sekolah, assessment, kemudian ya tadi kurikulum dan pembelajaran gitu. Jadi ngomongin memperbaiki pendidikan tuh bukan cuma naikin test score gitu. Kita harus mikirin nih pilar-pilar inputnya apa aja. Test score tuh outcome aja, result of a system. Betul. Jadi yang memang waktu itu perlu dilihat di problem solve adalah bukan hanya how to improve PISA score. Itu kan kayak outcome gitu. Yang kita punya kontrolnya, apalagi waktu itu COVID gitu ya. Dimana everybody itu ada learning loss gitu. Yang kita bisa kontrolnya adalah gimana kita bisa improve inputnya. Experience yang dialami oleh ya guru, kepala sekolah, orang tua, murid, dan lain-lain. Nah itu tuh kayak sedikit gambaran bahwa ekosistem pendidikan kita tuh terbesar keempat di dunia. Dan itu jadi reminder bahwa kayak kita tuh ngurusin 52 juta students loh. 52 juta student 400.000 sekolah, lebih dari 3 juta guru. 3 juta guru. Jadi it's a very scalable problem. Dan PR-nya adalah karena kan kementerian itu cuma punya maksimal ya, ini maksimal 5 tahun untuk menjabat. Kenapa maksimal? Karena bisa jadi diganti kan menterinya gitu. Dan karena maksimal 5 tahun, jadi intervention desainnya itu tuh harus thoughtful. Yang mana yang memang tuh long term thinking, ini kita tahu nggak akan kelihatan sekarang, tapi investasi gitu ya. Tapi juga harus ada intervensi yang quick wins, yang kelihatan di depan mata hasilnya. Gitu sih. Wow, that's very tricky. Anak-anak muda Indonesia ini lack of inspiration katanya. Si konglomerat yang buat sekolah yang gue kerja ini bikin scholarship sendiri karena mereka nggak pakai LPDP kan. Sebagai private, gue ngelihat representativeness Indonesia di luar nih kecil banget. Kayak Indonesian students di Harvard banding sama India, China, kemudian negara-negara LATAM. Ya, LATAM dekatlah dengan Amerika. Tapi apa yang jadi faktor menurut lo kita so underrepresentative? Kemarin misalnya investasi dari Apple ke Indonesia, bahkan dengan Malaysia pun kita kalah. Apple investasi ke Indonesia 1,6 triliun, Tim Cook diumumin sama menteri misalnya begitu kan. Pas dilihat di Vietnam investasinya 250 sekian triliun, ratusan kali lipat gitu kan di Vietnam. Dan kita tadi underrepresented. Menurut lo apa yang sebagai orang private, non-government, what can we do to push that issue? Saya pertanyaannya. Menurut gue mungkin yang pertama bakal
mesti dibedain nih antara capacity sama productivity gitu. Karena just because we have the people are working, itu tuh nggak equal dengan productivity gitu kan. Nah ini yang gue sering dengar, again ini perlu further research and investigation ya. Apa yang attract talent di Vietnam itu jadi atraktif itu kan adalah mereka value for money gitu kan, dengan harga yang mungkin masih terjangkau tapi productivity tinggi sekali. Vietnam begitu ya? Gitu, itu at least the words on the street lah gitu. Nah ini mungkin kalau berangkat dari situ pertanyaannya adalah gimana ya kita tuh bisa mikirin branding, reputasi worker Indonesia punya productivity yang tinggi at a price that is competitive. Gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dipikirin. Etos kerja ya. Etos kerja itu turunannya banyak kan ya. Skill tapi etos kerja, sistem kerja gitu. Dan itu definitely banyak bekalnya dibutuhin dari ya pendidikan gitu. Formal maupun informal gitu ya. Gue datang ke kampus Telkom University ya, alma mater S1. Saya ngobrol sama rektor, sama dekan. Saya bilang, kampus kita perlu seperti UI in a sense. You have a very close friend, your senior, who inspired you. Menurut gue, banyak kampus-kampus di Indonesia yang perlu that kind of environment, seperti halnya UI, seperti halnya ITB, UGM, sehingga junior-junior itu tidak kehilangan inspirasi. Gitu kan, dia tahu, oke, saya mau karir ke sini, saya tahu who should I look up to, karena itu juga bisa jadi gerbang kelihatannya. Karena tadi ya, saya nanya ke beberapa teman yang di Kennedy School, ternyata reference letternya dari alumni Harvard juga, gitu kan. Oh, saya reference letter dari alumni yang ini, saya reference letter dari alumni yang ini. Saya flashback, kenapa saya nggak punya teman yang alumni Harvard ya? Kan gitu. Ternyata just to have a friend yang alumni Harvard itu juga bisa jadi jembatan, bisa jadi bridge for younger generation untuk bisa lebih pursuing lah, at least get inspired. Nah, kalau kata kawan saya, anak-anak muda Indonesia ini lack of inspiration katanya. Dia kekurangan inspirasi baik secara langsung maupun nggak langsung. Anyway, masih relate to pendidikan. Lu sekarang di Peru. Ngapain? Ya, sorry mau build aja tadi. Okay. Setuju banget with your comment. Ada satu quote yang gue suka. You cannot be what you cannot see. Ya kalau lu nggak bisa lihat referensinya kayak gimana, it's hard to expect orang untuk bisa menjadi kayak gitu kan. Memang menurut gue makanya program kayak LPDP itu walaupun belum cukup, itu udah stepping stone yang gede banget. Karena kita udah kayak 2x, 3x, 4x jumlah orang yang dikirim ke luar negeri. Gue punya satu unpopular opinion sebenarnya soal tadi ya, you cannot be what you cannot see. Ini adalah policy yang dikerjain sama pemerintah Singapura, tapi nggak pernah diomongin di Indonesia. Gue juga nggak tahu kenapa. Singapura itu tuh punya kayak LPDP, tapi S1. Dan itu udah kayak di ijon itu tuh dari SMA. Anak-anak tuh banyak yang aiming for government scholarship, presidential scholarship, itu tuh dari mereka SMA. Dan ini tuh goalnya pergi ke very top tier US University ya George Washington, the likes of Ivy School, Stanford, Harvard gitu ya, dengan pendanaan pemerintah gitu. Kenapa? Karena kalau gue lihat historinya, banyak dari mereka itu tuh dikirim S1 itu kan sekolahnya size-nya lebih besar, skalanya lebih lama ya, 4 tahun gitu kan, dan network yang lo dapetin tuh lebih luas lagi gitu, dan lebih early in your life, jauh lebih early in your life, dan itu banyak juga dari mereka yang akhirnya memilih pulang karena juga punya karir di either state-owned enterprise maupun di lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya. But anyway, unpopular opinion gue adalah, menurut gue Indonesia perlu bikin atau mengextend LPDP ke jenjang S1. Karena the earlier you intervene someone's exposure to the world,
the more impact you will make. Itu unpopular opinion gue. Why does it unpopular? Is it? Karena kan sekarang kita cuma punya S2, S3 kan. Yes. Gue nggak ngerti gitu ya kenapa polisinya seperti itu. Tapi hipotesis gue adalah karena S1 kan mahal 4 tahun. Yeah. Gitu sih kayaknya. Completely agree with you. I'm all in S1 LPDP. Contoh ya, ini mungkin ngomongin yang di Peru gitu. Gue akan cerita sedikit tentang apa yang gue kerjain. Tapi di Peru itu sebenarnya mirip dengan Indonesia. Jumlah orang yang pergi bisa keterima gitu ya ke universitas bagus itu masih sangat jarang. Apalagi di level S1. Tapi mungkin karena mereka tadi udah mulai pelan-pelan proximity ke US kan lebih deket ya. Yeah. Flightnya cuma 8 jam. Dari 5 ke New York gitu. Jadi udah mulai nih pelan-pelan orang punya mimpi dan punya ekosistem untuk keterima. Di Ivy Leagues, di sekolah kayak the likes of MIT gitu ya, di US gitu. Dan mereka akhirnya si konglomerat yang buat sekolah yang gue kerja ini bikin scholarship sendiri karena mereka nggak pakai LPDP kan. Tahun ini tuh ada 32 orang yang disponsorin full scholarship S1. 32 orang mereka keterima di Brown, MIT, Di US. Berkeley. Wow. Dan ini semua Peruvian dan many of them tuh first generation kids. First generation kids. Jadi ya orang tuanya nggak sekolah, nggak kuliah. Dan itu private organization ya, not private government. organization, betul. Tapi my point adalah kita butuh nih sebenarnya bibit-bibit yang bakal jadi role model. Karena tadi kalau nggak ada, kita nggak akan pernah bermimpi itu tuh possible gitu. Nah, nyambung tadi soal Peru, sebenarnya gue melihat impact yang bisa diciptakan oleh private sector itu sama besarnya dengan pemerintah untuk mengintervene education. Terutama mungkin ketika ada resources dan ada management expertise. Karena at the end of the day kan pendidikan itu adalah service gitu ya. Dan service itu require streamlining, require management expertise untuk membuat jauh lebih efektif, jauh lebih efisien gitu. Dan in the case of Innova, jadi mungkin konteksnya kan gue sekarang Innova itu nama sekolahnya ya? Sekolah yang gue lagi bantu di Peru. Mereka adalah sekolah untuk kelas menengah di Peru yang mimpi awalnya dari Carlos Rodriguez Pastor. Ini adalah konglomerat yang punya Intercorp. Intercorp ini adalah kayak konglomerat yang udah contribute 4% dari Peru GDP gitu ya. Retail, banking, mereka punya mall, rumah sakit dan lain-lain. Dan one day tuh kualitas pendidikan di Peru sangat jelek dan dia pengen do something. Akhirnya dia ngasih requirement, gue pengen sekolah yang high quality, international standard. Sekolah ini harus affordable for middle class, harus terjangkau. Yang ketiga, sekolahnya harus bisa scalable, harus bisa ada berbagai cabang. Dan yang keempat, sekolahnya harus sustainable financially, gitu kan. Dan akhirnya in partnership with IDEO, design firm yang sangat terkenal, yang ibaratnya mereka yang menciptakan design thinking, gitu ya. Bekerja bersama-sama untuk melakukan the impossible nih kan ibaratnya mana ada sekolah bagus tapi terjangkau gitu kan di negara berkembang lagi gitu. Nah fast forward sekarang sudah ada 78 sekolah across Latin America, jadi Peru, Meksiko, Ekuador, Kolombia, dan gue di sini lagi bantu sebagai expert in residence untuk mikirin the future of Innova, terutama mungkin dalam 5 tahun ke depan apa aja sih yang perlu diintervensi dari teacher quality, dari teknologi. Gitu. Mereka punya berapa sekolah sekarang? 78. 78. Tapi 63-nya sendiri itu di Peru. 63-nya Peru. Betul. Misinya berapa sekolah? Mungkin mau dalam waktu dekat mencapai 100 dulu. Gitu. 100 itu kan 30-40% growth, which is very attainable lah ya. Iya. Dengan seiring pergaulan berkembang, mereka juga lebih mapan lagi gitu kan. Sekolahnya percaya bahwa ya anak kalau mau sukses tidak hanya academic excellence, tapi juga harus Tapi tadi design thinking firm, IDEO. Contoh apa sih intervensi yang mereka lakukan di
Karena ini kan kayak two different things. Betul, betul. Tapi ya sebenarnya kan premisnya design thinking itu adalah kita percaya bahwa semua problem itu bisa dipecahkan selama kita memiliki mindset of empathy dan creative confidence. Jadi ya kita masuk ke dalam suatu problem itu berusaha untuk mempelajari gitu, kayak mendesain bersama-sama dengan orang yang problemnya mau kita pecahkan. Jadi memang mereka tuh datang doing maybe hundreds of interviews, doing a lot of looking out, belajar dari berbagai school system yang works di Finland, di Afrika, di US, dan membawa inspirasi itu untuk co-designing together as a team. Dan akhirnya outputnya tuh yang didesain adalah tadi ya kayak kurikulumnya. Pertama itu blended learning. Jadi ada kombinasi antara student itu solo learning sendiri dengan teknologi seperti Khan Academy misalnya. Salkan by the way is working very closely with Innova Schools dari awal gitu. Wow. And I think he sits on the board as well. Dan apa namanya blended learning, jadi ada solo learning, ada group learning. Kemudian yang kedua ini infrastruktur, jadi mereka juga ngedesain sekolahnya. Walaupun sekolah kelas menengah harganya tidak terlalu mahal, tapi ada pride. Karena ternyata di Peru ini ketika parents ngedrop anaknya di sekolah, mereka ngerasa ini adalah reflection of the future of their kids. Di arsitekturnya juga dipikirin. Kemudian yang ketiga ini adalah infrastruktur, arsitektur, desain bangunan gitu juga dipikir. Betul. Ya. Karena kita pengen orang ngerasa pride, ada pride gitu kan. Kemudian yang ketiga yang dibantu di desain juga adalah teknologi. Jadi kita tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang affordable. Jadi kita juga harus bisa untuk rekrut guru-guru yang siap di train gitu. Dibikinin lah teacher resource center. Jadi kayak ada sistem untuk ngebantu teacher-teacher ini kerja bareng dengan kurikulum designer yang ada di pusat. Gitu. Dan yang terakhir adalah social constructivism. Jadi esensinya sekolahnya percaya bahwa ya anak kalau mau sukses tidak hanya academic excellence, tapi juga harus punya social emotional learning. Jadi ya banyak program leadership, innovation academy, dan lain-lain. Nah, ini yang awalnya memang dibantu bareng-bareng sama IDEO, tapi ya over time capabilities ini dibangun secara internal di dalam timnya Innova. Gitu ya. Ketika IDEO udah beres, misalnya di awal-awal, akhirnya kan tim Innova harus mikirin tadi ya scale. Termasuk ketika buka di kota baru atau di negara baru, pastinya punya challenge-challenge baru gitu ya. Kayak misalnya regulation gitu. Ternyata kalau masuk Meksiko kurikulumnya harus seperti ini. Kayak gitu. Oke, terakhir. What advice that you can give? Saran apa yang lu bisa kasih ke dua? Pertama, orang tua muda yang sekarang mereka punya pendidikan yang apa adanya. Tapi dengan seiring pergaulan berkembang, mereka juga lebih mapan lagi gitu kan. Saya ingin anak saya ini bisa reach a much higher level dari mereka gitu kan. What will you suggest them in terms of education path? Yang kedua terkait dengan karir. Banyak anak-anak sekarang SMA, kuliah, besar sekali numbers-nya. Apa yang lu bisa saranin sih sama mereka supaya mereka lebih bisa punya pegangan dalam hidup mereka, karir mereka gitu ya. What can you give? Mungkin kalau buat orang tua sarannya adalah ini caveat dulu ya, gue belum jadi orang tua. Jadi saran ini perspektifnya dari someone yang mungkin punya exposure di dunia pendidikan, tapi gue bukan a skilled parent, bahkan belum jadi parent gitu. Anyway, mungkin advice-nya adalah be a learning parent too. Karena kita nggak bisa expect anak-anak untuk mau belajar sesuatu yang parent aja nggak tertarik gitu. So if you want your kids to be curious, then you have to be curious.
Jadi kita expect anak kita rajin baca, tapi kita nggak pernah kelihatan baca di Betul. depan anak-anak gitu ya. Dan ibaratnya ini gue mungkin borrowing ya, Innova pengen menjadi a learning ecosystem. Jadi yang belajar bukan cuma muridnya, tapi gurunya juga belajar, sistemnya juga belajar. Apa yang works, apa yang nggak works kita evaluasi. Kalau works kita lanjutin, kalau nggak works kita ganti gitu kan. So the same way tadi mungkin minjem analogi Innova harus jadi learning organization. Gimana nih keluarga itu bisa jadi learning institution, ya kan? Itu mungkin advice gue buat parents. Karena kalau mereka, maksudnya dalam hal ini parents sudah mulai pelan-pelan aja menerapkan mindset itu, be a little curious. Ini akan ngebuka kok conversations with the right inspiration gitu, kayak ketemu dengan parents lain yang juga mungkin practicing hal tersebut. Karena kan sebenarnya mendidik anak itu bukan hanya pekerjaan sekolah ya kan. Dan milih sekolah aja tuh sebenarnya yang milih kan biasanya parents-nya dulu kan. Ini mungkin advice gue yang untuk tadi ya, pendidikan buat anak gitu. Yang kedua dari sisi karir, sebenarnya in the future itu kan banyak hal-hal yang tidak pasti gitu ya. Dan skill yang paling perlu itu sebenarnya adalah adaptability dan mungkin kalau borrowing Elon Musk, kita pengen anak-anak itu jadi super collaborators who can solve complex problems. Jadi problemnya apa nggak perlu tahu gitu. It could be water crisis, it could be city accessibility, it could be congestion, it could be anything. It could be poverty gitu kan. Tapi yang perlu dididik itu adalah untuk punya skill, dia bisa berkolaborasi dengan other people karena nobody can solve anything by himself gitu kan. And to be able to solve complex problems, whatever is the problem gitu. Nah ini menurut gue yang jadinya mungkin pertanyaannya kalau anak sekarang lagi di level SMA atau di kuliah, question yang perlu direfleksikan adalah what problem do I do I obsess, do I want to solve? Itu kayaknya yang perlu ditanyain lebih daripada kamu mau jadi apa cita-citanya. Karena mungkin karir anak ini belum ada sekarang. Kalau lu nanya gue 10 tahun lalu, gue nggak tahu product manager itu karir. Gue nggak tahu si chief product officer apaan. And we don't even know 10 tahun ke depan kita mau ngerjain apa kan. Tapi gue nggak perlu tahu. Gue cuma perlu punya skill of tadi adaptability, super collaboration, complex problem solving. So that ketika ada problem yang datang, gue ready. So that ketika ada problem datang, gue bisa ngambil kesempatannya. Gitu. Ini gue suka banget Stanford Graduate School of Education punya motto to help learners. Jadi bahkan mereka nggak pakai kata-kata student lagi ya. To help learners thrive in an unknown and dynamic future. Nah, itu mungkin menurut gue kalau jadi orang tua atau bahkan jadi students whatever level we are in, sekolah, kuliah gitu ya. Even now sebagai lifelong learner gitu. Ya itu tuh skill yang kayaknya perlu, bahkan kita juga masih butuh gitu ya. True. How can we thrive in an unknown and dynamic future? Thank you Rangga. Sobat Inspira, itu tadi ngobrol panjang dengan Rangga Husna Prawira, very inspiring. Sampai ketemu di sesi What Next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.